Paramita baru pulang setelah seharian ngantor, dia udah lapar dan kecapean. Saat mau masuk rumah, dia ngelihat amplop putih tergeletak di keset. Dia mengambil surat itu sambil melangkah masuk dan perlahan membukanya. Di dalamnya tertulis, kami punya penawaran menarik, tapi kamu perlu menghubungi kami untuk mendapat info lebih lanjut. Nomor telepon kami terdiri dari 3 digit angka berkode. Dan kalau bisa memecahkan kode ini, kamu sudah setengah jalan. 2, 1, 6, satu angkanya sudah benar dan urutannya juga benar. 6, 5, 2, dua angkanya sudah benar tapi urutannya salah. 6, 3, 1, semuanya salah. 3, 5, 0, dua angkanya sudah benar tapi urutannya salah. Apa kamu bisa ngebantu Paramita nyari tahu nomor telepon itu? Wah, hebat! Paramita bisa mecahin kode itu. Nomor teleponnya adalah 205. Dengan tangan gemetaran, dia mencet nomor yang dimaksud. Suara buatan itu kemudian ngasih penawaran lain. Ada game seru untuk kamu. Kalau menang, kamu akan mendapat hadiah senilai 1 triliun rupiah. Tapi kalau kamu kalah, gak akan ada yang bisa tahu keberadaanmu. Gunakan skill berpikir cepat dan logismu ya, biar kamu bisa keluar sebagai juara. Waktumu cuma 60 detik untuk memutuskan. Uang sebanyak itu bisa ngebantu Paramita ngeberesin masalah keuangannya. Dan meskipun taruhannya harus hilang selamanya, dia akhirnya mau ikut. Setelah dia bilang, saya setuju, Paramita langsung dibawa ke ruangan kecil. Tubuhnya sudah berbalut gaun biru muda, tapi kakinya masih nyeker. Di tengah ruangan, ada meja kecil yang dipenuhi dengan berbagai benda. Jawab teka-teki ini dan pilih benda yang sesuai, ucap suara buatan itu. Keras saat masih kering, tapi lembut setelah dibasahi. Benda apa ya? Paramita bisa nebak cukup cepat dan ternyata dia perlu spons. Dia langsung mengambil spons itu dan memasukkannya ke saku. Selanjutnya, Paramita perlu keluar dari situ dan dia melihat pintu di sudut kiri ruangan. Ya, tapi kok dikunci sih? Tapi di dinding sampingnya terdapat panel dengan sejumlah tombol bergambar. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Aku sangat besar tapi kelihatan sangat kecil dan saat malam datang, banyak orang suka berlama-lama menatapku. Apakah aku? Paramita mencet tombol bergambar bintang dan pintu itu perlahan ngebuka. Ternyata di belakangnya ada lorong panjang dengan 3 pintu lain. Di balik pintu pertama ada cairan beracun yang membahayakan manusia. Di balik pintu kedua ada sekawanan buaya lapar. Dan di balik pintu ketiga ada jurang terjal. Pintu mana yang harus dipilih Paramita? Pintu pertama, cewek itu perlu melempar spons tadi ke lantai. Setelah cairannya terserap, dia akan bisa melaluinya. Beberapa saat kemudian, dia sudah sampai di ruangan lain. Lalu, suara itu bilang, aku bisa berbisik, membelaimu, meniupmu, dan menerjangmu. Tapi aku nggak bisa ngomong. Apakah aku? Paramita langsung tahu kalau jawabannya adalah angin. Tapi gimana angin bisa ngebantu dia nyelesain misi ini ya? Dia ngelihat sekeliling kemudian nemu kipas. Setelah dinyalain, kipas itu langsung meniupkan kertas putih ke tangannya. Dan isinya begini. Saat aku menunjuk ke atas, semuanya jadi terang. Tapi saat aku menunjuk ke bawah, seketika menjadi gelap. Apakah aku? Jawabannya adalah saklar. Paramita mengamati sekeliling lagi, kemudian nemu saklar lampu kecil di sudut ruangan. Sesaat setelah dia mencet saklarnya, layar besar pun muncul di dinding. Dan di situ ada 4 orang yang sedang berbelanja di supermarket. Siapa yang udah nyuri semangka? Tanya suara itu.
Setelah mengamati foto itu, Paramita langsung tahu kalau pelakunya adalah cowok yang lagi megang bola sepak. Dilihat dari gesturnya, dia pasti lagi megang benda berat. Kelihatannya sih kayak semangka yang sengaja dibikin mirip bola sepak. Soal selanjutnya muncul di layar, pindahin salah satu batang korek ini supaya persamaannya benar. Paramita bisa nebak jawabannya dengan cukup cepat. Selanjutnya, layar itu menampilkan teka-teki detektif. Dengan membawa surat perintah penggeledahan, polisi menggedor pintu rumah Dimas pada larut malam. Mereka mencurigai cowok itu sebagai maling di sebuah bank. Dimas bilang dia seharian ada di rumah. Salah satu polisi langsung menggeledah ruang tengahnya. Tapi polisi nemu barang bukti buat nangkep Dimas. Memangnya bukti apa yang mereka temukan? Tanggal yang tertera di nota ini sama kayak tanggal di kalender, berarti Dimas udah bohong saat dia bilang cuma di rumah seharian. Karena berhasil menjawab dengan benar, Paramita boleh masuk ke ruangan berikutnya. Di situ dia ngelihat botol berisi koin yang diberi penyumbat. Suara tadi menginstruksikan, kamu harus ngeluarin koin itu tanpa mecahin botol atau nyabut penyumbatnya. Paramita nggak perlu berlama-lama untuk ngeluarin koin itu. Memangnya dia ngapain? Cewek itu menekan penyumbatnya ke dalam botol, kemudian ngeluarin koinnya. Miko baru aja resign dari kantornya, dia mau nyari pekerjaan baru yang lebih seru. Tapi sejauh ini, semua upayanya belum membuahkan hasil. Dilihat dari detail rumahnya, kira-kira Miko udah gagal interview kerja berapa kali ya? Kamu bisa nemu petunjuknya di kalender. Bulan sebelumnya, Miko nandain semua hari kerja dengan warna hijau dan akhir pekannya diberi warna merah. Saat itu kemungkinan besar dia masih bekerja. Tapi di bulan ini, kalendernya ditempeli 6 stiker I, jadi kemungkinan besar dia sudah mengikuti 6 interview. Saat hampir putus asa, Miko nemu surat kaleng di kotak suratnya. Di dalamnya tertulis, kalau kamu tahu nomor kami, silahkan hubungi kami. Ada tawaran pekerjaan menarik buat kamu. Apa kamu bisa bantu Miko nyari tahu nomornya? Di situ tertulis angka 713819. Miko pun langsung menelepon nomor itu, kemudian terdengar suara misterius yang memintanya untuk mecahin teka-teki. Aku bisa bikin satu orang jadi dua. Apakah aku? Tak lama kemudian, Miko sudah menerima undangan resmi untuk ikut interview kerja impiannya. Emang tadi Miko jawab apa sih? Cermin. Setibanya di lokasi yang ditentukan, Miko malah ngelihat bangunan besar terbengkalai. Pintu di belakangnya langsung nutup setelah dia melangkah masuk. Rupanya dia berada di sebuah lorong dengan 3 pintu. Di situ juga ada perahu, pembasmi serangga, dan pakaian astronot. Suara misterius itu kembali bilang, kamu cuma bisa milih satu benda dan satu pintu. Semoga berhasil. Ada laba-laba berbisa di balik pintu pertama, singa lapar sudah siap menunggunya di balik pintu kedua, dan di balik pintu ketiga terhampar rawa dengan asap beracunnya. Apa saja yang harus Miko pilih supaya dia bisa lolos? Dia harus milih pakaian astronot dan pintu pertama. Gigitan laba-laba nggak akan bisa menembus pakaiannya. Di ruangan selanjutnya, suara itu menawari Miko istirahat sambil ngopi. Tapi dia harus milih menunya dengan bijak karena di situ cuma ada satu hidangan yang aman dimakan. Bantuin Miko milih makanan yang tepat dong. Cupcake-nya dipenuhi taburan kuku manusia tuh. Keripiknya juga dihinggapi kecoa. Warna daging di dalam burger ini kok kelihatan mencurigakan ya. Sushi ini kelihatan masih bisa dimakan sih. Tapi kok banyak lalatnya? Sebaiknya pilih donat ini aja deh. Karena masih kelihatan baru dan menggugah selera.
Kantin ini dipenuhi banyak orang. Suara itu meminta Miko untuk nyari pencuri di antara mereka. Apa kamu bisa ngebantu Miko meraih bonus atas kejeliannya? Pencurinya pasti cewek ini. Dia ngumpetin sendok di sakunya tuh. Setelah makan siang, Miko memasuki ruangan berikutnya. Tapi sebelum bisa masuk, dia harus bisa mecahin teka-teki biar pintunya ngebuka. Sebagian orang akan memakaiku, sebagian lagi enggak. Ada yang mengingatku, ada juga yang lupa. Aku nggak bisa dipungut dari tanah atau dibuang ke lautan. Dan kamu cuma bisa memilikiku seiring dengan waktu. Apakah aku? Jawabannya adalah ilmu. Miko memasuki aula pesta indah yang penuh dengan para tamu berkostum dan bertopeng. Suara itu meminta Miko untuk nyari satu hantu, satu zombie, dan satu pencuri di antara semua tamu. Amati mereka baik-baik ya. Apa kamu bisa ngelihat ketiganya? Orang ini nggak punya kaki deh, dia bisa melayang. Nggak salah lagi, dia pasti hantu. Masa burgernya kayak gini? Itu sih jelas makanannya zombie. Dan cewek ini pasti pencuri. Cincin berlian yang dia pakai kegedean tuh. Selain itu, perhiasannya terlihat paling mencolok di antara tamu lain. Setelah berhasil ngebuka pintu selanjutnya, Miko dapat pertanyaan lain. Aku terlihat datar, tapi sebetulnya dalam. Di dalam diriku bersemayam kerajaan, aku bisa melenyapkan, bisa juga memberi penghidupan. Parasku sangat menawan, tabiatku sangat tenang, tapi juga bisa marah dan bisa mengacaukan. Tanpa secuil hati pun, aku bisa memberi kesenangan, apalagi kebebasan. Siapapun tak bisa memilikiku, tapi aku melingkupi semua hal yang kamu miliki. Apakah aku? Wah, Miko berhasil mecahin teka-tekinya tuh. Berarti dia boleh masuk ke ruangan selanjutnya. Tapi tadi dia jawab apa ya? Jawabannya laut. Yeay, pintu selanjutnya udah ketemu. Tapi Miko nggak bisa ngebuka pintu itu. Kemudian dia ngelihat kunci elektronik dan peta labirin yang nempel di dinding. Suara itu bilang kalau Miko harus mecahin teka-tekinya dulu biar bisa ngebuka pintunya. Apa kamu bisa bantu? Kalau berhasil melalui labirin ini dari awal sampai akhir, Miko akan ngelihat angka 6251. Jadi, dia harus memasukkan angka itu sebagai kode. Saat masuk ke ruangan berikutnya, Miko melihat brankas. Suara itu menginstruksikan Miko untuk ngebuka brankasnya. Tombol mana aja yang harus dia tekan? Jawaban teka-teki ini berupa 3 warna. Pin plus K jadi pink, Y plus T jadi white alias putih, dan brow alias alis plus N jadi brown atau coklat. Brankas ini langsung ngebuka setelah Miko mencet tombol yang tepat. Dan ternyata di dalamnya cuma ada 1 koin kecil. Yesi, Feni, dan Surya lagi menghadiri konferensi bisnis penting. Coba deh perhatiin tangan mereka. Menurutmu, siapa nih yang tajir melintir? Surya pakai arloji Versace, tapi kayaknya sih arlojinya palsu. Masa tulisan Versace-nya pakai S double? Gelang Feni emang segambreng, tapi kalau kamu perhatiin baik-baik, di permukaannya ada banyak goresan. Jadi perhiasannya itu cuma disepuh emas. Sedangkan Yesi cuma pakai 1 gelang perak bermerek Tiffany. Berarti dia nih calon miliarder kita yang paling cocok. Riko nemu cincin berlian gede di lantai sebuah butik. 3 cewek langsung datang buat ngeklaim perhiasannya. Desi ngeliatin anting bermata berlian kuning, lalu bilang kalau cincin itu udah seset sama anting miliknya. Winda bilang itu cincin pertunangannya. Kemudian Yuli ngaku kalau cincin itu milik neneknya. Kamu bisa bantu Riko nyari tahu pembohongnya kan? Anting Desi dihiasi bingkai emas pink, sedangkan cincin itu pakai emas putih. Jelas nggak cocok sama sekali kan? Winda udah pakai cincin tunangan di jari manisnya.
Jadi, Riko harus ngembaliin cincin itu ke pemilik aslinya, yaitu Yuli. Rizka, seorang manajer di restoran mewah, sekembalinya dari jam istirahat, dia ngeliat pelayannya Tommy lagi cekcok sama Nani, salah satu pengunjung restoran. Nani bilang dia udah pesen hidangan makan siang combo, tapi Tommy beralasan kalau cewek itu cuma pesen croissant. Sebenarnya sih Rizka tahu banget siapa pembohongnya. Apa kamu bisa nebak? Ada keterangannya kok, kalau hidangan combo cuma tersedia antara jam 1 sampai jam 4 sore. Padahal jam dinding di dekatnya udah nunjukin jam 6 sore. Nani nggak akan mungkin pesen hidangan itu karena waktunya udah telat banget. Lihat gambar ini baik-baik ya, potongan mana yang paling cocok? Kubus yang ini, tapi posisinya perlu diputar dulu biar pas. Penjaga terminal bus bernama Evan mendapat telepon misterius. Seorang pria tajir mau ngeprank temen-temennya yang mau nginep di resort pegunungan. Dia minta bantuan penjahat buat ngebajak bus dan semua penumpangnya, lalu mengantar mereka ke pesta pantai. Setelah mengetahui info ini, Evan langsung lari ke area parkir. Di sana, dia melihat 5 orang mulai memasuki bus yang akan menuju ke resort tadi. Apa kamu bisa bantu Evan buat nangkep pelakunya? Lihat cowok di sebelah kanan ini deh. Pakaiannya nggak cocok banget buat main ski di gunung. Itu sih baju pantai. Rudy diminta jadi fotografer di sebuah butik mewah. Saat lagi motret baju, tiba-tiba dia mendengar teriakan. Kemudian terlihat 2 cewek lagi rebutan tas mahal yang masing-masing bernama Lucy dan Lily. Keduanya ngotot kalau mereka udah naruh tas pilihan mereka di meja kasir. Tapi Rudy tahu kok siapa yang udah bohong. Gimana bisa gitu? Kamu perlu ngelihat gambarnya baik-baik, tangan kanan Lily digips dan posisi tas itu berada di sebelah tangannya yang patah. Kalau tas itu memang punya Lily, harusnya dia udah naruh di sebelah kiri dong, pakai tangan kirinya ya kan? Jadi tas itu pasti punya Lucy. Lihat gambarnya baik-baik. Menurutmu gambar mana nih yang paling identik? Mantap, gambar 4 emang identik, tapi perlu diputar 180 derajat dulu. Petugas kepolisian mendapat telepon dari villa milik pengusaha terkenal bernama Pak Gani. Dia hilang sejak pagi setelah keluar rumah untuk main golf bersama pelatihnya. Polisi segera menginterogasi semua saksi. Si asisten rumah tangga bilang setelah sarapan, Pak Gani langsung pergi sekitar jam 10 pagi. Istrinya bilang dia udah pergi sejak subuh ke acara pemotretan sebelum Pak Gani bangun. Dan si pelatih pribadi bilang dia seharian cuma di rumah. Petugas langsung tahu salah satu dari mereka sudah berbohong. Memangnya siapa? Jelas pelatihnya dong. Dia kan harusnya menemui Pak Gani. Anna lagi nginep di rumah neneknya yang tinggal di desa. Neneknya mau masak makan malam spesial. Jadi beliau minta sang cucu untuk ngumpulin jamur di hutan. Si nenek juga memberikan foto jamur khusus yang harus Anna petik. Dengan begini, Anna bisa tetap waspada karena di hutan banyak banget jamur beracun. Apa kamu bisa bantu Anna milihin jamur yang sesuai? Bagus, jamur nomor 3 kelihatan paling aman. Jody dan Hendra lagi nonton dangdut di kampung sebelah. Kedua cowok itu langsung naksir sama si biduan Tiara. Mereka kemudian ngajak Tiara liburan naik kapal ala-ala Titanic. Saat mereka sampai di dermaga, masing-masing cowok itu langsung ngaku sebagai pemilik kapal. Bantu Tiara nemuin pembohongnya dong, biar dia nggak dimodusin terus.
Amati kapalnya deh. Jas kotak-kotak yang tergantung di situ cocok banget sama celana Hendra. Sedangkan arloji yang dipakai Jody kelihatan retak dan nunjukin jam 8 pagi. Padahal saat itu udah sore hari. Orang kaya kok pakai arloji rusak. Ihsan pengen banget beli celana jeans. Setelah muter-muter mall selama berjam-jam, akhirnya dia dapat celana yang cocok. Tapi dia malah nggak beli apa-apa karena keburu kabur dari kamar pas sambil ketakutan. Kenapa gitu? Saat ngelirik ke cermin besar, Ihsan langsung tahu kalau wajah cowok di dekatnya terpantul ke cermin. Padahal dia lagi membelakanginya. Tahu-tahu punggung cowok itu memantulkan gambar wajah, berarti dia kan bukan manusia. Karina selalu aja telat kantor. Tiap bangun pagi, dia pasti mencet tombol snooze di alarmnya. Bosnya jadi kecewa berat dengan kebiasaan buruk Karina. Lalu pria itu bilang dia akan memberhentikan Karina kalau dia telat lagi. Beberapa hari kemudian, Karina telat lagi. Tapi karena si bos lagi ceria, dia cuma ngasih Karina teka-teki. Kalau Karina bisa jawab, dia nggak akan diberhentikan. Dan setelah Karina mengiyakan, bos itu nanya, "Pada bulan apa tidur kita paling sedikit?" Kali ini Karina memang lagi mujur. Dan seperti yang telah dijanjikan, bosnya ngasih dia kesempatan lagi. Jadi jawabannya bulan apa ya? Durasi tidur kita lebih pendek pada bulan Februari karena jumlah harinya paling sedikit. Oke, teka-teki kali ini singkat aja kok. Benda apa yang bisa keliling dunia tapi selalu ada di pojokan? Perangko dong. Masih mau lanjut kan? Cuma bisa jadi tunai kalau kamu memenuhinya. Maksudnya apa ya? Janji. Minggu lalu, Christine berkelana sendirian menuju kastil gotik. Tiba-tiba dia kesasar dan cuma bisa muter-muter di sekitar kastil. Beberapa menit kemudian, dia ngelihat siluet cowok yang bergerak mendekatinya. Setelah merasa cukup dekat, Christine nanya, "Kamu siapa?" Cowok itu menjawab, "Ada yang terus-terusan di lantai tapi nggak pernah kotor. Tapi aku nggak punya yang kayak gitu." Christine langsung kabur dari situ. Memangnya kenapa? Bayangan memang selalu ada di lantai dan nggak bisa kotor. Kalau cowok itu nggak punya bayangan, kemungkinan besar dia vampir. Jafar hujan-hujanan tanpa pakai payung. Dan anehnya, rambutnya nggak basah sama sekali. Kok bisa? Gampang aja, Jafar kan botak. 12 orang ini lagi menikmati pesta. Di tengah acara, mereka mau main game dan Erik pengen jadi pemandunya. Lalu ide cemerlang Yesi langsung muncul. Di situ ada piring berisi 12 apel. Gimana cara Erik ngebagi apel itu agar teman-temannya dapat 1 apel, tapi masih nyisain 1 apel di piring? Dia harus ngasihin 11 apel ke 11 orang supaya salah satu dari mereka dapat apel di dalam piring. Seorang kakek, 2 ayah, dan 2 anak laki-laki nonton bareng di bioskop. Masing-masing dari mereka membeli 1 tiket dan 1 tiket berharga Rp50.000. Tapi totalnya cuma Rp150.000. Kok bisa sih? Karena 1 tiket seharga Rp50.000 dan totalnya Rp150.000, berarti mereka beli 3 tiket. Kakek ini juga jadi ayah dan si ayah juga jadi anaknya kakek. Semua hewan di peternakan durian runtuh lagi dapat uang gratis. Si bebek dapat uang Rp10.000, laba-laba dapat Rp40.000, dan si lebah dapat Rp30.000. Kalau mengikuti polanya, anjing akan dapat uang berapa ya?
Rp20.000. Tiap kakinya bernilai Rp5.000. Bebek punya 2 kaki, laba-laba 8, dan lebah 6. Anjing punya 4 kaki, jadi anjing dapat uang Rp20.000. Di atas meja ada 6 deret cangkir, 3 cangkir pertama kosong, sementara cangkir nomor 4, 5, dan 6 penuh. Kamu perlu mengganti urutannya biar cangkir kosong dan yang penuh itu berselang-seling. Tapi kamu cuma boleh megang 1 cangkir tanpa mendorong maupun menggesernya. Gimana caranya coba? Ambil cangkir nomor 5, lalu tuang sebagian isinya ke cangkir nomor 2. Kalau sudah, balikin lagi ke posisi semula. Thomas lagi bersih-bersih jendela lantai 24 di gedung perkantoran. Tiba-tiba dia mendengar teriakan. Saat nengok keluar jendela, dia melihat ada cewek yang jatuh bebas dari lantai 30. Tapi 5 menit kemudian, cewek itu bisa mendarat di tanah tanpa luka sedikit pun. Gimana dia bisa selamat? Lihat langitnya deh, ada babang Superman juga tuh, lagi terbang. Pasti dia udah nyelamatin cewek itu. Coba lihat fotonya, ada yang salah nggak sih? Semangka nggak akan mungkin berbuah di pohon kelapa. 2 kembaran, Krishna dan Rama, telah bekerja ekstra keras untuk mengumpulkan uang agar bisa ngerayain ulang tahun mamanya. Tapi rupanya, uang mereka belum cukup untuk membeli mobil idaman sang mama. Kasian juga sih sebenarnya, karena keduanya malah jadi sad boy. Mereka sepakat untuk beli hadiah lain keesokan harinya. Malam harinya, Rama nggak bisa tidur sama sekali dan dia malah mendapat ide cemerlang. Saat kembarannya masih tidur pulas, diam-diam Rama mengambil uang tabungan mereka lalu pergi ke kasino. Malam itu dia hoki banget karena dia berhasil menggandakan uangnya sampai 3 kali lipat dari nominal semula. Di pagi harinya, Rama menaruh semua uangnya di kotak penyimpanan mereka. Kemudian Krishna bangun dan dia langsung tahu kalau Rama sudah ngutak-ngatik uang tabungan mereka. Malahan, dia nggak perlu ngitung nominalnya untuk mastiin. Gimana Krishna bisa tahu? Di dalam kotak itu, tadinya ada uang kertas dan uang receh, tapi kemudian dia cuma menemukan uang kertas. Saat jalan-jalan sambil nyari angin, Karin nemu kastil indah yang sudah terbengkalai. Dia memasuki bangunan itu, lalu turun ke lantai bawah. Tapi saat dia menjepret foto di situ, seseorang malah menguncinya di basement. Cewek itu mulai mengamati sekeliling dan bisa melihat 3 terowongan menuju jalan keluar. Di terowongan pertama, monster raksasa lapar sudah siap menunggunya. Di terowongan kedua, ada banyak ular. Dan di terowongan ketiga penuh dengan gas tidur. 5 menit kemudian, Karin sudah berada di luar kastil menuju kantor polisi terdekat. Kok dia bisa lolos ya? Gimana caranya? Dia memakai bandananya sebagai masker, lalu kabur melewati pintu ketiga. Amati semua hewan ini baik-baik ya. Ada yang salah nggak sih dengan gambarnya? Hewan mungil di sebelah kiri ini lagi dengerin musik pakai headphone. 2 kakak adik ini lagi hiking dan semuanya membawa korek api. Nelly menaruh koreknya dengan pasta gigi di dalam tas. Sedangkan Sally menaruhnya dengan kuteks. Saat menyusuri hutan, mereka malah terperosok ke kubangan besar. Setelah mereka berhasil keluar dari kubangan itu, Sally mulai ngide untuk bikin api unggun biar mereka bisa menghangatkan badan dan masak makanan. Keduanya mulai mengeluarkan korek apinya, tapi korek Nelly kena noda pasta gigi dan korek Sally kena kuteks. Mereka langsung menjemur korek itu di bawah terik matahari, lalu mulai mencari kayu bakar. Sesaat kemudian, hujan mulai turun dan semua korek mereka kebasahan. Yah, tapi 10 menit kemudian, keduanya berhasil bikin api unggun dan memanggang marshmallow. Korek siapa yang mereka pakai? Mereka memakai korek api Sally. Kuteksnya sudah mengering sehingga bikin batang koreknya bisa tahan air.
kalau nggak dipegang nggak akan jadi tunai. Apakah itu? Janji. Susan diminta untuk mendeskripsikan semua anaknya. Dia bilang semuanya berambut merah, tapi yang 3 enggak. Semuanya pirang, tapi yang 3 enggak. Semuanya berambut coklat, tapi 3 lainnya enggak. Dan semuanya berambut pink, tapi yang 3 enggak. Jadi Susan punya berapa anak sih? Ada 4, 1 berambut merah, 1 berambut pink, satunya lagi berambut coklat, dan satunya pirang. Seorang supermodel top bernama Lisa ditemukan pingsan di ruang ganti saat dia mengikuti pemotretan. Tak lama kemudian, dia dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang dia mengalami reaksi alergi parah, tapi setelah Lisa sadar, dia tetap ngotot bilang kalau dia belum makan seharian. Manajernya sangat cemas dengan keadaannya, lalu mulai menginterogasi semua orang yang ada di sekitar Lisa. Makeup artisnya bilang kalau dia sempat merias wajah Lisa. Dan dia membenarkan kalau Lisa memang belum mengisi perutnya. Petugas kebersihan menjelaskan kalau dia membersihkan ruang ganti dengan produk organik non-alergi. Dan saingan utama Lisa, Nora, mengaku kalau dia seharian menyaksikan proses syuting. Jadi dia nggak melihat ada hal yang mencurigakan. Terus siapa dong pelakunya? Pelakunya si makeup artist. Produk yang bisa tertelan oleh Lisa saat itu hanyalah lipstick. Lihat kedua gambar ini ya, mana dari kedua orang ini yang berani mengambil risiko besar? Cewek yang di sebelah kiri paling gak berisiko, karena dia duduk di lantai 2 dan di bawahnya ada kolam. Sedangkan cowok ini lebih berisiko dan gedungnya juga lebih tinggi, malahan awan dan pesawatnya kelihatan dekat. Buah apa yang dermawan? Blueberry, karena kalau Blue minta pasti celamitan. Pak Robi, seorang pengusaha sukses, suatu pagi dia mendapat pencerahan. Lalu siang harinya, dia meminta 2 manajer terbaiknya ke ruang kerjanya untuk membahas terobosan baru. Di antara ketiga orang ini, mana yang bernama Pak Robi? Pria yang di sebelah kanan, jasnya sudah tersampir di kursi bos. Hewan ini nggak punya kaki dan banyak hidup di air. Kalau salah satu katanya hilang, kakinya akan muncul. Tapi banyak orang akan milih menghilang saat ia muncul. Maksudnya hewan apa tuh? Anjing laut dengan teman daratnya anjing. Ibunya Maria punya 7 anak cewek, ke-6 anak ceweknya bernama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Terus anak ke-7-nya bernama siapa? Maria dong, siapa lagi? Benda ini berawalan A dan berakhiran P, pas ditutup harus pelan-pelan, tapi pas dibuka perlu dipaksa. Benda apa itu? Jawabannya adalah amplop. Bu Sari bikin kue coklat favoritnya untuk dihidangkan saat bazar amal. Dia menaruh kuenya di meja dapur, lalu pergi ke taman. Tapi saat kembali, kue itu telah berkurang dan dia pun jadi marah besar dan langsung menginterogasi ketiga anaknya. Anak pertamanya Davi bilang dia nggak makan kue itu karena dia seharian ada di taman. Sambil membersihkan remahan kue, anak keduanya yang bernama Shirley bilang kalau dia baru aja makan sandwich. Lalu si anak bungsu Sarah mengatakan kalau dia nggak makan makanan manis karena dia lagi diet. Bu Sari langsung tahu pembohongnya. Kamu juga tahu kan?
Pelakunya adalah Davi. Bu Sari tadi sedang ada di taman saat kuenya dimakan oleh salah satu anaknya. Kalau Davi memang ada di taman, harusnya dia nggak termasuk tersangka. Lihat gambar ini ya, apa kamu bisa nyari bintang yang paling beda? Kelihatan jelas lah ya, bintang yang ada di sudut kiri bawah. Bagian tengahnya paling kecil. Petugas ekspedisi Bobby memasuki toko perhiasan untuk mengambil kalung berlian mahal yang akan diberikan ke bosnya. Si pelayan Dahlia langsung ngeluarin kalung itu dari brankas dan siap menaruhnya ke dalam kotak. Tapi tiba-tiba lampu di seisi toko mati total. Saat lampunya hidup lagi, beberapa saat kemudian kalung itu sudah hilang. Alarm mulai berdering dan pintu toko terhempas keras. Hanya Bobby, Dahlia, dan satu pelanggan lain bernama Vicky yang tetap berada di dalam toko. Polisi langsung datang ke lokasi untuk menginterogasi ketiganya. Rio mengatakan dia nggak lihat kejadiannya. Dahlia bilang seseorang telah mendorong tubuhnya dalam gelap. Orang ini pasti telah mencuri kotak itu. Dan Vicky beralasan kalau dia lagi milih-milih cincin pernikahan di seberang ruangan. Para petugas langsung tahu siapa pencurinya. Apa kamu juga tahu? Vicky yang nyuri kalung itu. Di jarinya sudah terpasang cincin pernikahan, ngapain beli lagi? Jihan kesasar saat sedang menjelajahi hutan. Kemudian dia bertemu dengan rubah ajaib. Rubah itu bilang, "Kalau kamu bisa mecahin teka-teki ini, aku akan membantumu mencari jalan pulang. Tapi kalau jawabanmu salah, kamu akan berubah jadi rubah dan tinggal di sini bersamaku. Saat masih memilikinya, kamu pengen banget membagikan. Tapi kalau dibagikan, kamu nggak akan memilikinya. Apakah itu?" Malam itu akhirnya Jihan bisa pulang kembali. Memangnya dia jawab apa sih? Jawabannya rahasia. Setelah membagikan rahasia, kita nggak akan bisa memilikinya lagi. Lihat gambar ini baik-baik ya. Ada berapa kotak yang kamu lihat? A, 10, B, 5, C, 3, D, 6. Kalau ada 10 kotak, berarti kamu bener. Hitung aja semua warnanya. Samsul pengen banget jadi ahli geologi sukses yang bisa keliling dunia. Makanya, dia ikut tes super sulit dan berhasil menjawab pertanyaannya. Profesor Suryo bilang dia punya satu pertanyaan terakhir untuk Samsul. Kalau cowok itu berhasil menjawab, dia akan bisa hiking ke gunung impiannya. Gunung Everest ditemukan pada tahun 1852. Tapi gunung apa yang paling tinggi di dunia sebelum tahun tersebut? Minggu berikutnya, Samsul telah berhasil hiking ke pegunungan bersama para rekannya. Kira-kira apa ya jawaban Samsul? Dia menjawab Gunung Everest. Meski saat itu belum ditemukan, Everest tetap menjadi gunung tertinggi di dunia. Mira bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah museum. Suatu hari, dia nemu berlian cantik di wastafel saat dia lagi ngebersihin kamar mandi wanita. 3 orang kemudian datang untuk mengklaimnya. Satrio bilang cincinnya hilang setelah dia masuk ke kamar mandi itu. Dan dia harus mendapatkan cincin itu lagi untuk melamar pacarnya. Kirana nunjukin garis coklat di jarinya, kemudian bilang kalau cincin itu milik dia. Lalu Lina cuma nanya, ada ukirannya nggak di dalam cincin itu? Mira bisa menyimpulkan kalau cincin itu milik Lina. Kok bisa gitu? Posisi garis coklat di jari Kirana nggak cocok dengan cincin itu. Satrio nggak akan diizinkan masuk ke toilet wanita lah. Dan cuma Lina yang tahu kalau cincin itu punya ukiran.